Hai, jumpa lagi di channel News and Tips. Kali ini kita melihat perkembangan terkini renovasi Stadion Trisakti Legian Bali. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Stadion Trisakti di Desa Adat Legian, Kuta, Badung, Bali adalah salah satu dari 4 stadion untuk latihan Piala Dunia U20 yang renovasinya satu paket dengan Stadion Dipta Gianyar sebagai venue utama, sementara 3 stadion lainnya, satu Stadion Samudra yang sama-sama di Badung, dan kemudian 2 lagi ada di Denpasar, kota Denpasar, yaitu Stadion Gusti Ngurah Rai dan Stadion Kompiang Sujana. Proses erection atau pendirian tiang lampu Stadion Trisakti ini dilakukan pada 13 April lalu, mulai dari pagi ya. Jadi pagi-pagi jam 8 itu pendirian di titik pertama yang dekat dengan gerbang depan ya. Pendirian tiang lampu di titik pertama ini terpaksa dilakukan dari luar stadion, luar gerbang stadion, karena kalau dari dalam itu alasnya atau dasar tanahnya itu tidak terlalu kuat ya, dan memang sempit sekali. Karena dilakukan dari luar stadion, maka ruas jalan kemarin itu sempat ditutup sekitar 1 jaman ya. Nah, Bung Mimin berkesempatan merekam erection atau pendirian tiang lampu yang di titik kedua, yang paling pojok dia ya, paling pojok kanan. Nah, ini satu titik itu prosesnya hanya sekitar, pendiriannya itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam saja. Tinggi tiang ini totalnya sekitar 27 meter dari ground sampai ke expanded layernya. Jadi pendiriannya itu dimulai dari tentu pondasi di bawahnya. Setelah itu ke atasnya ada bodi tiang lampu yang segmen A ya. Segmen A ini sudah dipasang beberapa waktu yang lalu, karena memang untuk mendirikan segmen A ini tidak membutuhkan crane. Nah, untuk kemudian di atas segmen A ini didirikan atau disambungkan segmen B, kemudian segmen C, selanjutnya segmen D, bahkan terakhir sampai segmen E yang kemudian ditutup dengan layar expanded atau expanded layer ya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Untuk menaikkan segmen B, segmen C, D, E, dan expanded layer itu membutuhkan crane. Crane ini dikendalikan oleh ahlinya tentunya ya. Kemudian ada yang khusus di ground itu untuk mengikatkan sling, dari sling untuk mengangkut batang-batang tiang itu, lalu diikatkan kemudian untuk diangkut ke atas. Kemudian di bagian bodi tiang lampu itu ada 2 orang yang bertugas mengarahkan penyambungan segmen demi segmen, juga melepaskan tali sling dari satu segmen untuk kemudian menjemput segmen tiang lainnya. Begitu seterusnya sampai segmen demi segmen disatukan oleh tiang demi tiang itu, dan kemudian ditekan agak ke bawah gitu ya, lalu dengan beratnya sendiri itu menekan ke bawah sehingga segmen demi segmen ini menyatu satu dengan yang lainnya. Nah, ini mereka setelah menyatukan segmen, satu segmen dengan segmen lainnya,
Kemudian mereka naik ke atas dan kemudian satu diantaranya melepaskan selingnya. Ya, seling ini kemudian yang dibawa oleh crane untuk turun menjemput segmen berikutnya tentunya. Nah, ini persiapan proses pengangkutan expanded layer atau layar expanded. Di layar expanded ini, jadi fungsinya itu dia seperti bracket atau seperti sarang untuk bola lampu ya. Bola lampu nanti dipasangkan di sana. Dan selain itu di expanded layer ini ujungnya juga ada nanti untuk kabel pipa-pipa untuk tempat penangkal petir yang akan dipasang kemudian. Nah, ini sudah diangkut. Tadi itu karyawan dari bagian perusahaan lampu sudah memasukkan lampu-lampu yang akan dipasang itu di dalam layar expanded itu, di catwalk-nya, namanya catwalk. Nah, ini masih proses pengangkutan expanded layar ya. Jadi dari ground tadi itu sudah diikat kiri dan kanan, sehingga ada pekerja yang kemudian mengarahkan tali yang dari kiri dan kanan supaya si expanded layarnya ini tidak goyang-goyang terkena angin, tidak melambai-lambai begitu ya. Ini prosesnya memang lebih susah dibanding waktu mengangkat selongsong atau batang tiang yang segmen per segmen tadi, karena di expanded layer ini juga sudah ada bola lampunya termasuk kabel-kabel di dalamnya. Ini momen menegangkan yang terekam melalui video drone di atas tiang-tiang lampu ya, segmen demi segmen terakhir itu. Bagaimana upaya pekerja yang paling ujung ini berusaha untuk menangkap expanded layer, kemudian menyatukannya dengan segmen tiang di bawahnya. Tentu saja para pekerja ini sudah ahli ya di bidangnya, karena menurut salah satu pekerja itu juga bahwa dia sudah melalui uji kompetensi tingkat ketinggian istilahnya. Jadi dia sudah punya sertifikat khusus untuk bekerja di ketinggian-ketinggian seperti ini, sehingga mengurangi atau mencegah terjadinya salah pasang atau mungkin mencegah terjadinya kemungkinan eksiden ya atau kecelakaan. Berdasarkan hasil pantauan Bung Mimin juga bahwa para pekerja ini hampir semuanya itu ya menggunakan APD atau alat perlindungan diri yang lengkap, bukan hanya tali-tali yang terlilit di badannya untuk kemudian ada pengaitnya supaya bisa terus dari satu segmen A ke segmen B ke segmen C dan seterusnya sampai expanded layer dia kerjakan, tapi juga tentu dengan helm dan kemudian dengan sepatu yang tahan panas dan kemudian juga yang alat-alat perlindungan diri lainnya yang disematkan di tubuhnya. Ampura niki semeton karena gambarnya itu minggir ke kanan, karena ketika Bung Mimin menaikkan drone itu ada delay antara posisi drone-nya dengan HP yang terhubung dengan controller memakai wifi. Jadi ada delay sehingga tidak terpantau bahwa drone sudah sampai mana, sudah mengambil gambar yang mana. Nuna sinampura semeton. Demikian perkembangan terkini renovasi Stadion Trisakti Legian Badung Bali.
Ingat untuk subscribe channel ini dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Sampai jumpa.